Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bertemu dengan tokoh gerakan tajdid, tokoh muda yang malang melintang di belantika spiritual sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumbawa, Bapak Dia Guru Haji Faisal Salim. Kali ini kami sengaja bersilaturahmi dengan beliau untuk menggali sekaligus juga belajar tentang banyak hal terkait dengan Perserikatan Muhammadiyah, kemudian tentang persoalan dakwah di tanah Sumbawa ini, dan agenda-agenda keumatan yang lainnya yang akan kita hadapi bersama. Pak Haji Dia Guru atau Dia Guru Haji, terima kasih atas waktu dan kesediaannya. Dan kesempatan ini kami ingin bincang-bincang dengan Bapak terkait dengan beberapa hal menyangkut masalah keumatan. Pertama sekali, Bapak dikenal sekarang ini sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumbawa, organisasi Islam yang relatif dinamis, dikenal oleh semua kalangan, dan sudah banyak amal usaha yang sudah dilaksanakan dan dirasakan oleh umat ini. Dalam cermatan Bapak sebagai pimpinan Muhammadiyah gitu. Tapi sebelum itu mohon waktu kami diberikan istilahnya cerita singkat, bagaimana Bapak bisa menjadi orang Muhammadiyah, tiba-tiba kemudian menjadi ketua PDM gitu. Bisa ceritakan? Memang dari background keluarga ya. Memang dari background keluarga, dari orang tua dulu sudah banyak amalan-amalan tajdid yang diterapkan dalam kehidupan keluarga. Namun secara eksplisit maupun implisit itu, baik itu secara terang-terangan ataupun tidak, belum menunjukkan masuk ke dalam organisasi itu. Cuma pemahaman keagamaan itu sudah dimulai sejak bagaimana kami semua anak-anaknya itu dididik dengan pemahaman keagamaan, pemahaman yang dibangun sebagaimana yang dibangun oleh amalan Muhammadiyah Madalan. Ya secara background pendidikan ya SD SMP biasa saja, sama dengan masyarakat biasa. Mengecam pendidikan di pondok ya, walaupun di Al-Ikhlas cuma setahun lebih. Al-Ikhlas Seliwah? Ya. Wah, luar biasa. Jadi tidak sampai tamat. Iya. Setelah itu lari ke Nurul Hakim. Lombok Barat. Kemudian melanjutkan studi Madrasah Aliyah. Karena memang saya masuk Al-Ikhlas itu sudah punya ijazah SMP. Jadi saya paling besar dulu. Iya. Ada 2-3 orang itu yang tamatan SMP yang ikut di Al-Ikhlas. Ya, cuma saya tidak bertahan, mungkin bukan tidak bertahan gagal bukan kita belajar, tapi karena obsesi pendidikannya yang mesti dinamik. Entah kenapa waktu saat itu Buya mengatakan siapa yang belajar sini cari ijazah, tidak usah belajar di sini. Jadi di sini tidak ada ijazah. Padahal sudah bisa ada ijazah. Memang pada masa saya belum ada. Belum ada ya. Ya masih KMI dulu. Kuliah Mu'alim KMI. Jadi kuliah Mu'alim Islamiyah. Ya seperti Gontor dulu. Nah, setelah dari Al-Ikhlas ke Nurul Hakim Lombok Barat, ya ngecam 3 tahun. Alhamdulillah baru lanjut ke Universitas Muhammadiyah. Ya, Surakarta. Solo. Iya. Oh iya. Kebetulan di situ saya ikut program kaderisasi sekolah kader, namanya Pondok Hajah Nur yang Sobron, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sobron ya. Ya, itu lulus ya beasiswa full. Ya, cuma kita tanggung makan sama buku saja. Dan wisuda, dan alhamdulillah digodok betul oleh pimpinan pusat. Orang tua saat itu almarhum Kiai Haji Azhar Basir.
Kiai Haji Amin Rais itu ikut membina kita, para tua-tua dulu, termasuk Pak Syafi'i Ma'rif. Ya. Pokoknya golongan, cuma saya tidak sempat diajar oleh Kiai Haji A.R. Parudin. Ya, sempat diajar oleh mereka. Nah, pendidikan itu diberikan selama kuliah, ya akhirnya 94 balik ke Mataram. Jadi dari situ peletakan dasar organisasi Muhammadiyah. Ya, sudah betul-betul kita dididik di situ. Berorganisasi sejak mahasiswa sampai kemudian purna tugas di kuliah, baru kita kembali ke masyarakat lagi. Nah, kembali ke masyarakat itu dari Sopron kemana? Apa langsung Sumbawa atau ke transit ke Mataram? Mataram dulu. Karena memang surat pengembalian kadar itu ke PWN, pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah Muhammadiyah pada saat itu masa Haji almarhum Haji Usman Siddiq. Ya, Usman Siddiq. Ya. Jadi kita langsung digodok di situ, diletakkan di SMA Muhammadiyah. Iya. Sambil mengajar di kampus, dan kemudian dari setelah itu baru dimasukkan ke kampus masa almarhum ini. Dimyati Sugihan. Bukan Pak ini. Sahidu. Liang. Oh, Haji Guspian Wahab. Iya. Ya, jadi masa beliau kita digodok di situ. Alhamdulillah berkembang terus. Dan ikut gabung ke Pemuda Muhammadiyah waktu itu ya? Iya, ikut gabung ke Pemuda Muhammadiyah dan sekaligus di Majelis Tarjih pimpinan wilayah, anggota Majelis Tarjih itu. Ya, itu pun sampai dengan 2003. Setelah itu hijrah ke Sumbawa 2004, setelah lulus PNS saya 2003. Oh, ternyata bawa PNS ya? Iya. Itu pun karena memang masa pengabdian yang diberikan itu 2 tahun, yang diberikan oleh pimpinan pusat mengabdi. Setelah itu boleh mau kemana saja. Terus setelah sampai di Sumbawa gabung ke pimpinan daerah. Daerah Muhammadiyah. Sebagai apa saat itu? Saat itu saya langsung sebagai wakil sekretaris. Wakil sekretaris. Ya, pada masa Haji lalu Zainal Arifin. Oh iya. Dan saya banyak belajar dengan sekretarisnya, Pak Haji A.M. Jihad. Pak Jihad. Oh ya. Jadi beliau menggodok bagaimana menjadi sekretaris yang baik, dan beliau adalah memang dokumenter handal beliau. Senior. Jadi sejak itu sudah mulai bergabung wakil sekretaris, kemudian di periode Haji Naziruddin Lambaji ya, jadi sekretaris. Nah, baru periode berikutnya saya jadi ketua. Nah, beliau ini salah satu ketua pimpinan daerah yang termuda lah di NTB. Karena rata-rata tokoh-tokoh ketua PDM itu relatif senior. Nah, Sumbawa memecahkan rekor sebagai tampil tokoh muda untuk memimpin pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumbawa. Nah, dalam peran sebagai ketua PDM, bagaimana cermatan Bapak tentang dinamika perserikatan ini? Ya. Memang kalau kita berbicara masalah secara umum dinamika perserikatan ini, memang perserikatan ini akan hidup kalau kita hidupkan. Akan hidup kalau dihidupkan. Ya. Dengan cara apa menghidupkannya? Dengan kegiatan, program. Ya, jadi kegiatan. Memang tidak banyak sebenarnya untuk menghidupkan organisasi ini. Cukup dengan pengajian saja. Ya, itu sudah kegiatan jadi dakwah tabligh itu sudah jadi percikan api yang bisa membakar sehingga giroh. Ini yang kita kembangkan di Sumbawa, yang saat ini agak tersyok-syok karena pandemi ini. Yang biasanya setiap Sabtu biasanya kita adakan pengajian itu, ya relatif sih, kadang-kadang yang hadir itu bisa sedikit bisa banyak, tergantung situasi dan kondisi. Nah dari situ yang penting hidup gitu ya, menghidupkan. Ya. Nah dari pengajian itu kemudian kita umumkan program apa yang akan kita berikan kepada organisasi itu, sehingga mereka bisa paham langkah-langkah apa yang harus kita lalui. Ya misal, oh ya ini PDM programkan ini PDM majelis ini memprogramkan ini.
Jadi di setiap pengajian itu diumumkan ada surat dari apa saja. Ada satu slogan ya, yang sering kita dengar di Muhammadiyah itu. Waktu saya di IMM dulu kan didoktrin oleh senior saya. Hidupkanlah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Dan ini ternyata memicu sebagai pelecut ya buat kader-kader perserikatan itu untuk bisa menggerakkan sumber daya perserikatan yang ada. Nah, setelah kegiatan tabligh dakwah berjalan gitu kan, bagaimana program di bidang pendidikan, sosial dan lain? Ya, termasuk di program-program bidang yang lain. Ya, ini tak kalah pentingnya karena memang elan vital daripada PDM Sumbawa ini di pendidikan, sosial dan kesehatan. Ini yang sangat kita bisa majukan. Terbukti dari keberadaan sekolah yang ada, kita sudah tambah dengan adanya pondok pesantren. Sekalipun itu masih dalam status pendidikan menengah, memang terlihat karena saya itu dan kami semua di PDM itu termotivasi dengan perkataan Haji Samsudin Anwar. Dalam bahasa Sumbawa, PDM Sumbawa itu kayak ayam jantan. Jagonya berkokok tapi tidak bertelur. Ini tantangan itu. Beliau selalu ngomong gitu dan itu terus mengiang. Ya kita tidak pernah membuat sesuatu yang harus apakah harus telurnya langsung 10, tidak. Satu, tapi memberikan efek positif untuk masyarakat. Maka pada periode sebelumnya ini Pak Haji Naziruddin kita sudah pilot project untuk SMP itu baru bangunan, kemudian di masa selanjutnya itu sudah mulai membangun bagaimana infrastruktur yang ada dan kemudian santri. Dan alhamdulillah semua tamatan SMP itu ketika masuk di Dea Marela saat itu semua berprestasi semua atas didikan ada guru di pondok Marungi itu. Nah itu salah satu. Kemudian di samping itu memperkuat pendidikan yang sudah ada dengan menambah menambah sumber kegiatan yang bisa menopang daripada program di cabang. Maka kita ya kerjasama dengan pihak luar, ya baik itu dari Abu Dhabi maupun di Saudi Arabia, membangun masjid, rumah imam, kemudian toko, ya, di amal usaha cabang itu. Kebetulan 3 cabang yang kena, di situ cabang hutan, kemudian cabang Aipaya di timur, kemudian cabang Lape. Ada berapa cabang PDM Sumbawa? Saat ini 18. Masih kurang karena kita butuh bukan tidak ada orang. Apa masalah? Ya kita juga menyeleksi karena kadang-kadang seperti misalnya di salah satu kecamatan di situ ada kader 1 orang yang bisa mengangkat, tapi orang-orang yang mau ikut gabung selalu bertanya, kita mau digajiin berapa? Padahal kembali lagi hidupkan Muhammadiyah, jangan hidup di Muhammadiyah. Tapi saya katakan kepada mereka, mari kita hidupkan Muhammadiyah dan hidup bersama Muhammadiyah. Iya. Idealnya begitu. Idealnya begitu. Akhirnya saya bilang, oh, ya oke, jangan bantang. Akhirnya pada saat itu dan untuk menghadapi kasus yang seperti ini kita suruh masuk Pemuda Muhammadiyah. Jadi alhamdulillah Pemuda Muhammadiyah sudah ada cabang dan saya katakan kepada para pemuda Muhammadiyah di cabang itu jangan berpikir Anda duduk sebagai pemuda saja. Karena besok kalian akan menjadi tua untuk siap memimpin cabang itu. Iya, karena ada regenerasi. Proses regenerasi itu perlu. Ya, perlu sekali untuk ke depan agar organisasi ini betul-betul berjalan. Begitu kuat basis pemuda ini sebagai ortum, maka nanti kita harapkan dia bisa menjadi pimpinan cabang yang betul-betul kuat. Tidak hanya sekedar nama, tapi tidak ada pengurus. Baik. Apa tantangan dakwah yang dihadapi oleh Muhammadiyah Sumbawa ini dengan latar belakang bahwa kultur kita Sumbawa ini sebagian dari historisnya dipengaruhi juga oleh animisme. Ya, betul. Kemudian dipengaruhi juga oleh bentuk-bentuk kebudayaan lain karena Sumbawa ini seperti
pintu gerbang Ya. terbuka dan welcome dengan berbagai komponen masyarakat dari berbagai etnis gitu. Ya. Bahkan kita sebut Sumbawa ini miniaturnya Indonesia. Betul. Semua orang bisa hidup di Sumbawa, Ya. berbagai macam etnis di Sumbawa. Dan itu juga membawa pengaruh Ya. dalam hal berhidup bermasyarakat dan beragama. Ya. Sementara di sisi lain Muhammadiyah ini fokusnya kepada pemurnian dan pembaharuan, Ya. kan? Ya. Gerakan tajdid Ya. itu. Nah, apa tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah sekarang ini dengan situasi seperti ini? Sebenarnya di Sumbawa itu tidak ada tantangan yang begitu berat, ya, berat. Seperti ormas-ormas yang lain, NU, MW, tidak begitu berat. Mereka fokus kepada program dan kemudian lebih bersifat sosial kemasyarakatan, itu yang paling tidak. Kenapa? Kita pada prinsipnya itu melihat ada berhenti adat terus mawa, kan? Ya. Adat berhenti kosara. Ini pemahaman ini yang harus diperdalam di masyarakat. Penguatan ini sara itu yang mana? Adat berhenti kosara. Jadi adat istiadat itu harus merujuk ke sara gitu. Betul. Harus berpegang Sara sana. itu agama. Ya, sara itu berhenti ke kitabullah. Sara berhenti kita. Kita- Adat berhenti ke Sara, Sara berhenti ke kita. Iya. Jadi kalau kita runut proses pemikiran kita, maka akan lahir satu pemikiran bahwa back to sunnah. Ini berhenti adat terus mawa. Tetapi banyak yang terjebak di dalam adat yang dipoles dengan agama. Nah, Seolah-olah itu agama. Padahal adat. Nah, padahal memang di dalam Islam adat itu bisa menjadi hukum manakala dia tidak bertentangan dengan agama syariat, agama itu kitabullah dan sunnah Rasul. Nah, di Sumbawa dipahami dalam memberikan pemahaman keagamaan yang seperti itu. Oh, ini syarat ini begini, adatnya begini, kita letakkan. Tetapi penolakan-penolakan itu sering terjadi. Nah, contoh konsultasi ada, Pak Ustadz saya mau bisutian. Iya. Enggak apa-apa. Acara 7 bulan itu ya. Dia bilang, ya enggak apa-apa. Tapi ini ada perkataan yang tidak enak apa? Harus muiti aileta. Iya. Amin no itu deta no Nafsu, sukses. ya, Nah, sah, sukses kelas. Iya, iya. Nah, ini kan sudah lari ke syirik. Berarti syarat adat yang diletakkan itu tidak bertentangan dengan syarat. Iya. Bertentangan dengan agama. Nah, karena dalam paham keagamaan yang menghidupkan, mematikan, yang memberikan kebahagiaan itu kan hanya Allah, bukan air laut gitu. Oke. Nah, itu salah satu contoh. Sebagai pimpinan ormas ya Muhammadiyah itu yang juga turun aktif ke medan dakwah, Ya. kan? Saya juga sering ikut tausiah-tausiah yang disampaikan baik dalam bentuk acara dakwah khusus gitu kan. Nah, belakangan saya lihat Bapak viral di Facebook ini. Iya. Nah, terutama pada bulan Ramadan kemarin itu sering memberikan tausiah, pencerahan-pencerahan itu kepada umat gitu kan. Pertanyaan kita adalah apakah ini bagian dari strategi Muhammadiyah dalam rangka memodernisasi gerakan dakwahnya, atau bisa jadi ada gerakan dakwah yang macet, yang tidak maksimal dilakukan sehingga harus di backup dengan peran atau fungsi media sosial dalam berdakwah. Mohon penjelasan. Intinya dakwah itu never die. Dimanapun, kapanpun, baik waktu, tempat itu tidak boleh putus. Ya. Ketika ada halangan satu, kita cari jalan yang lain. Ketika ada halangan satu, cari jalan yang lain. Jadi tidak pernah putus, ibarat air yang terus mengalir, dia selalu mencari celah sampai dia kepada bisa air itu mengalir. Kalau tersumbat, ya mesti kita cari penyumbatnya. Begitu juga dakwah, terutama di saat ini, masa pandemi, ini kan problem. Maka kita cari solusi dengan cara bagaimana. Nah, dan itu pun kita mengharap semua teman-teman ormas juga bisa seperti itu. Dan yang kedua memang itu satu langkah yang sangat produktif sekali di masa sekarang. Efektif dan produktif sekali, dan bahkan pertanyaan-pertanyaan jamaah itu, sahabat Duma ini banyak sekali. Saya lihat itu cukup viral itu, yang tanggapi, yang komen juga banyak. Hal-hal yang terkait. Nah, biasanya itu proses
pertanyaan selalu dengan inbox. Tapi Iya, ketika dia inbox, Pak Ustadz tidak usah diviralkan. Ah. Maka saya nggak viralkan itu. Iya. Nah, kalau dia bilang boleh diviralkan, oh boleh ya silakan. Maka kita viralkan sebagai bentuk pengajaran sekaligus ilmu pengetahuan kepada para sahabat dunia maya ini. Ya. Tapi ada hal lain yang kita lihat, Pak. Ada kesan Bapak sendirian. Ya. Ada kesan sendirian dalam melakukan gerakan dakwah itu. Sementara di dalam Muhammadiyah kita kenal juga kan, Ya. ada ustadz kayak Ustadz Jamaah, kemudian siapa lagi yang lain gitu kan. Apakah teman-teman ini belum memilih media yang efektif atau ada fokus lain sehingga gerakan ini belum begitu masif? Padahal inilah satu keunggulan Muhammadiyah itu, dia dengan tajdidnya kan tanggap dan bisa menggunakan media apapun dalam berdakwah. Termasuk dalam hal pelibatan ortom. Nah, saya lihat tokoh perempuan Muhammadiyah gitu kan, ada tetapi belum begitu kencang gerakannya. Pemuda juga begitu. IMM juga demikian. Apa yang menurut Ketua PDM ini, apa yang menjadi persoalan? Sepertinya para ustadz-ustadz yang lain, tokoh-tokoh yang lain itu perlu difasilitasi. Keterbatasan kemampuan di bidang IT bisa masuk, keterbatasan di bidang ekonomi juga masuk, keterbatasan di bidang-bidang lain juga masuk. Tapi yang paling banyak, karena memang ketika kita berhubungan dengan dunia internet ini, ya perlu ada support dana, support alat, software dan hardware. Nah, kebanyakan para ustadz tidak memiliki ini. Tidak memiliki. Nah, saya pikir ormas Islam yang ada di Sumbawa ini maupun pemerintah daerah harus juga ikut memikirkan. Betul. Dan saya harap bupati-bupati yang akan datang tuh mau memikirkan proses dakwah yang sesuai dengan zamannya. Difasilitasi itu. Dan ini program unggulan. Sehingga masyarakat-masyarakat, ya saya bersyukur sekarang pemerintah daerah sudah memasang tower-tower di daerah-daerah yang terpencil, di Tepal, di daerah mana lagi, di Sempe, ya, dan daerah-daerah lain. Nah, ini langkah terobosan pemerintah daerah yang harus juga disambut oleh ormas Islam. Nah, saya harap juga bupati dalam hal ini mau juga mensupport fasilitas penunjang itu. Kenapa? Karena ormas ini partner kerja. Betul. Kerjasama dan sama-sama kerja gitu. Jadi jangan sampai pemerintah daerah itu merasa one man show. Padahal tidak mungkin tidak bisa melakukan bisa, pelayanan kepada semua masyarakat. Sehingga ini perlu mungkin program-program kerja ke depan yang bisa lebih realistis, sehingga masyarakat itu bisa merasakan langsung, apa yang memang menjadi masuk akal itu. Kegiatan di bidang yang lain kita lihat ada support. Ada support melalui APBD, ada support melalui istilah pihak ketiga, ada bahkan melalui CSR gitu kan. Nah, terhadap kegiatan dakwah ini bukan tidak ada, tetapi belum maksimal, kan gitu ya. Belum maksimal. Sehingga ujung tombak dakwah ini, dalam hal ini ustaz, dai, tidak hanya di Muhammadiyah, di ormas yang lain pun perlu dibekali mereka itu dengan kemampuan IT, dengan fasilitas peralatan yang memadai. Karena kalau kita cukup dengan HP biasanya nggak cukup kadang-kadang kan, karena itu menyangkut kapasitas, spesifikasi, gitu kan. Juga paket data. Ini yang berat. Kalau nggak ada paket data nggak bisa lain nggak bisa online gitu. Paket data ini yang menurut ya. Dan syukurlah salah satu dari tokoh Muhammadiyah sudah mulai melakukan tajdid dakwah dengan menggunakan media sosial. Dan semoga ini menjadi contoh yang baik bagi teman-teman aktivis dakwah lainnya, gitu kan. Nah, kemudian yang lain Pak Ketua, Muhammadiyah ini ada kewajiban karena ada identitas dia sebagai organisasi tajdid. Ada dua hal yang berat tetapi menantang. Satu, bicara tentang pemurnian. Yang kedua tentang pembaruan.
Dua hal ini, pemurnian adalah mengembalikan semua nilai-nilai ini kepada sumbernya, kepada syarat tadi itu kan. Tetapi yang kedua, ada hal yang harus diperbaharui, dikembangkan gitu kan, sebagai bagian dari pembaruan itu. Karena kita bergerak pada era tidak statis nih, semakin waktu semakin maju, semakin maju, semakin maju, dan ini tantangan. Nah, apa yang menjadi agenda ke depan Muhammadiyah Sumbawa dalam rangka penguatan gerakan tajdidnya? Ya, terima kasih ya. Memang dalam rangka penguatan tajdid, insya Allah nanti kita akan membuat satu pilot project di cabang mana gitu, di suatu desa, ya. Bagaimana keberhasilan dari program tersebut, proses tajdid ya, pembaharuan di sini. Karena pembaharuan ini kan bukan mengganti yang sudah ada. Tapi ibarat emas yang sudah agak kurang cerah, cemerlang, dicelupkan. Nah, proses pencelupan ini ya saya harap tidak akan bisa Muhammadiyah sendiri yang bisa melakukan hal tersebut. Yang perlu dari PCNU Sumbawa, PDNW Sumbawa, yaitu secara bersama-sama mengawal bagaimana pemahaman keagamaan masyarakat ini betul-betul di atas rel yang sudah ditetapkan dalam agama. Kan paling tidak kita ini yang proses awal ini agar masyarakat Tanah Semawa itu tidak terjebak ke syirik, itu yang penting. Ini karena ini langkah awal timbulnya dosa-dosa lain dalam pandangan kita. Nah, yang merupakan pilot project sebenarnya di pendidikan sudah ada, di kesehatan juga seperti itu. Ya, dengan langkah-langkah proses ini pembaruan, maka pegawai-pegawai di klinik itu harus tahu ngaji, tahu pemahaman agama yang betul, di-upgrade terus ilmu pengetahuan, dan juga apa yang ada di organisasi itu sendiri. Sekalipun tadi sudah saya katakan, namanya organisasi. Ya, kadang ban depannya jalan, ban belakang ya macet, kempes, ya satu kempes, kadang harus taruh ban serep, proses dan lain sebagainya. Maka di teman-teman organisasi kita, saya bilang pada bapak-bapak, ya kita akan lari. Yang tertinggal ya jalan pelan-pelan, tidak apa-apa. Yang penting organisasi ini bisa jalan dengan baik. Hal menarik yang sering menjadi perbincangan tentang eksistensi Muhammadiyah itu adalah dalam hal penetapan jadwal, baik jadwal Ramadan, jadwal Idul Fitri maupun jadwal sholat Idul Adha gitu. Ketika terjadi perbedaan pandangan atau perbedaan hitungan antara pemerintah dengan Muhammadiyah, kadang-kadang ada opini yang berkembang di luar itu, seolah-olah Muhammadiyah ini tidak mau bersinergi dengan pemerintah. Ini buat acara Idul Fitri sendiri, kadang-kadang Idul Adha sendiri, puasanya lain lagi, kadang maju, kadang mundur, beda dengan pemerintah yang pinginnya keseragaman. Nah, bagaimana ini Pak Ketua memberikan penjelasan kepada publik ini supaya tidak salah paham gitu. Seolah-olah Muhammadiyah ini kadang-kadang pinginnya beda saja gitu, padahal ada dasar hukum yang menjadi pegangan dari keputusan tersebut. Ya, di Muhammadiyah memang tidak menginginkan perbedaan dan tidak menginginkan membeda-beda, tidak. Tetapi Muhammadiyah ingin mengembalikan pemahaman agama itu bahwa dalam penentuan, ini di sini kelemahan kita di Indonesia. Kalender yang dipakai kan masih Miladiyah, bukan Hijriyah. Muhammadiyah pakai kalender Hijriyah. Kenapa? Setiap bulan itu pasti diadakan hisab sesuai enggak. Jadi dalam setahun itu sudah bisa menghisab ini awal bulan tanggal sekian dari ini. Jadi kita punya kalender Hijriyah. Di ormas lain juga ada. Nah, cuma kadang-kadang banyak perbedaan karena di Muhammadiyah itu intens ya melakukan hisab ini. Jadi bukan sesuai dengan kalender Hijriyahnya itu. Dan itu kan terus tepat. Sehingga ya walaupun terjadi perbedaan antara harus ru'yat, ya oke lah, ini ikhtilaf. Ketika ada ikhtilaf harus ru'yat, harus hisab, maka para ulama mengatakan kalau ada ikhtilaf dua pendapat silakan pilih antara satu. Maka masyarakat yang menentukan.
Oh saya ikut Muhammadiyah saja, silakan. Oh saya ikut pemerintah saja, silakan. Iya. Nah, kenapa ini belum bisa disatukan? Pemerintah belum memiliki alat ukur yang paten. Yang paten yang disepakati oleh ulama di Indonesia. Kalau alat ukur ini sudah disetujui, tidak akan ada perbedaan. Betul. Nah, di mana letaknya di sini? Pemerintah. Satukan sama ormas ini. Apa? Ini kenapa sini? Oh ditarik ke sini. Oh nggak bisa karena ditarik ke sana. Bagaimana bisa pas sehingga pendapat para ulama ini tidak terakomodir lah. Kayak di Saudi kan? Betul. Fatwa ulama Iya. yang dianukan. Nah sekarang Majelis Ulama Indonesia tidak dimaksimalkan selaku majelis yang benar-benar menghimpun semua seluruh organisasi Islami. Seharusnya dari situ berdayakan. Tapi Dan sekarang pemerintah kan membuat peluang. Oh ya NU silakan, Muhammadiyah silakan. Justru mempertajam perbedaan. Nah ini kita berharap pemerintah bisa merangkul semuanya, buat suatu hal yang bisa disepakati dan kemudian tidak akan lagi terjadi perbedaan lagi. Hadirin sekalian, akibat dari ketidaksempurnaan kita dalam menggunakan kalender Hijriah itu, terjadi juga kegambangan di dunia pendidikan. Kita kadang-kadang lupa menyebut hari itu. Hari Minggu mestinya hari Ahad. Jumat adalah hari yang mulia spesial. Kadang-kadang kita tidak muliakan karena diposisikan sama dengan hari Masehi. Nah inilah yang menjadi tantangan dunia pendidikan juga, supaya ada sinergi antara ormas Islam dengan lembaga pendidikan, para guru dan lain-lain, supaya membangun satu kesadaran keumatan bahwa kita sudah memilih akidah Islam yang menjadi pilihan kita. Lalu kalau kemudian rujukan kita adalah kalender Masehi, maka ini sesuatu yang nggak connect ya kan, mestinya ke kalender Hijriah. Nah harapan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah terhadap kondisi sosial kita sekarang ini, apalagi sekarang kita berada pada satu tantangan di era Covid, ya kan? Pertemuan dikurangi, belajar di tetap muka antara guru dengan siswa di ruang belajar dikurangi, diatur dengan berbagai, hingga membuat saya ada kekhawatiran gini, jangan-jangan standar kurikulum ini tidak tercapai akibat dari protokol yang kayak begitu. Padahal harus ada inovasi kembali, harus ada gerakan tajdid tentang pendidikan dalam era kekinian ini untuk membuat formulasi sekaligus juga regulasi. Ya, barangkali nanti coba Muhammadiyah menginisiasi bertemu dengan komponen dinas pendidikan dengan ormas yang lainnya untuk mencoba mencari rumusan tentang bagaimana penyelenggaraan pendidikan di era ini. Ya, insya Allah karena masa pandemi ini, yang pertama memang sekalipun Mendikbud itu sudah mengeluarkan statement press ya dalam penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi ini, sehingga sudah diklarifikasikan mana yang hijau, mana yang merah, mana yang kuning ya. Nah yang ini yang harus dipertegas. Jadi yang pukul rata zonasi ini. Ya jadi yang pukul rata. Yang hijau harus jujur mengatakan hijau. Sekalipun misalnya kalau kita berpikir secara kedaerahan, kadang-kadang misalnya desa A ya itu hijau, desa B merah. Tapi karena itu dalam satu kecamatan dimerahkan. Tidak adil kan? Tidak adil ini. Ya. Hingga berimbas kemarin pada kegiatan kita bulan Ramadan kan? Betul, berimbas. Nah hal-hal yang seperti ini jadi betul-betul pemerintah harus jujur, libatkan semua stakeholder. Yang kerja sendiri. Betul. Libatkan semua stakeholder yang ikut menjaga agar betul-betul terjaga. Tapi kami bersyukur di Sumbawa ini sudah baik ya. Sudah tidak ada, alhamdulillah, mudah-mudahan di kemudian hari sudah tidak ada lagi yang positif. Ya, mudah-mudahan. Yang hal seperti ini. Nah mari kita sama-sama untuk betul-betul mengikuti apa yang menjadi protap itu. Nah tentu pasti standar kurikulum yang sudah ditargetkan itu pasti akan tidak bisa tercapai. Kenapa? Karena tidak semua orang tua itu melek IT.
anaknya melek IT, nggak ada paket data. Atau ada lain, jadi banyak faktor sekali. Sehingga kita di panti asuhan anak-anak itu kita suruh pulang untuk ulangan saja. Karena memang di tempatnya tidak ada fasilitas itu, ada sinyal di pedalaman dan lain sebagainya. Bayangkan ya anak yatim piatu yang hidup hanya di panti, kemudian diperintahkan yang seperti itu kan tidak mampu. Kita pulangkan, suruh ujian dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah ini yang perlu mungkin diperhatikan karena memang syarat zonasi tadi itu, kemudian kesiapan sekolah pun, ya, kemudian ACC orang tuanya. Ini perlu koordinasi ya. Kalau ya pemerintah sudah bolehkan, kemudian sekolah sudah siap, pondok pesantren sudah siap, tapi orang tua masih was-was. Betul juga. Jadi begitu banyak aspek-aspek yang harus betul kita sepakati, yang bisa seiring seiras kata dalam menyukseskan pendidikan ini. Tapi saya yakin kok di NTB ini akan segera bisa berjalan dengan baik, terutama di Sumbawa ya. Kita harap bisa tanggal 27 ke 22 kan Juli mungkin bisa sekolah. Tapi sebelum itu perlu ada istilahnya ya semacam pertemuan lah dengan pelibatan semua komponen tadi. Betul. Kan? Apakah itu diinisiasi oleh Tiknas gitu kan? Lalu mengundanglah ormas-ormas Islam, kemudian komite sekolah yang mewakili orang tua, dewan pendidikan, tokoh budayawan gitu kan, tokoh pengamat pendidikan gitu kan, termasuk orang kesehatan untuk kita dengar gitu. Karena bisa jadi kebijakan itu baik, semua kebijakan baik, tapi tidak efektif pada daerah-daerah yang berbeda. Makanya harus ada upaya bagaimana menempatkan kebijakan itu secara bijaksana dengan sumber daya lokal. Setuju, harus memang seperti itu. Oke, terakhir Pak Ketua, Gerakan Muhammadiyah ini akan bersinar, akan berkembang jika semua komponen perserikatan itu bergerak dalam satu barisan. Dalam hal ini Ortom. Muhammadiyah itu ada Aisyah, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Nasihatul Aisyah gitu kan, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada pemuda, ada Tapak Suci, ada Korkom apa istilahnya itu, komisariat. Ya, komisariat. Ada lagi Hizbul Waton gitu kan. Nah, bagaimana Pak Ketua memberikan motivasi lah atau himbauan lah kepada pengurus Ortom Muhammadiyah yang ada di Sumbawa ini supaya menggeliat, jangan kesannya, karena kami menangkap ada kesan yang relatif aktif ini PDM. Oke lah, kemudian ada cabang-cabang yang sudah mulai aktif, tapi di Ortom ini belum ada yang maksimal. Diakui memang Ortom ini yang mulai menggeliat itu pemuda Muhammadiyah. Memang itu penggeraknya memang ketua. Jadi ketua ini memang harus menggerakkan. Semua di NA, di Aisyah, dan di Tapak Suci maupun di IMM-nya pun juga demikian. Jadi memang perlu terobosan yang harus dimiliki oleh setiap Ortom ini. Misalnya Aisyah sekarang sudah punya panti putri, Nyai Walidah, itu panti putrinya sudah mulai. Insya Allah nanti kita genjot oleh PDM untuk pendirian pantinya yang permanen, karena selama ini kan masih nyewa 2 tahun ya, masih nyewa 2 tahun. Nanti insya Allah kita akan siapkan lahan, kemudian kita bangun, dan insya Allah ini sebagai langkah untuk berkembangnya amal usaha. Jadi mutlak Ortom itu harus punya amal usaha, sekalipun hanya dengan kelompok pengajian, lapak ke banyak pengajian, nggak apa TPQ, ekonomi atau ekonomi ya, seperti itu. Jadi perlu ada, sehingga mereka punya pematik lah untuk lebih membangun motivasi sehingga bisa lebih berkembang. Kita sudah tawarkan kepada mereka, ingat kita sudah punya amal usaha yang kita banggakan, amal usaha kesehatan. Dan amal usaha kesehatan itu kita bisa bersinergi. Silakan buat program yang bisa lebih ke arah peningkatan mutu daripada Ortom itu. Jadi kita sudah tawarkan, ya siapa yang bangun, ya dia yang tahu, yang bisa melihat matahari
Ya, siapa yang tidak bangun berarti akan bertemu dengan malam kegelapan. gitu. Terakhir, Pak Ketua, umat ini dalam situasi seperti ini ada yang tercerahkan secara otodidak, Ya. ada pula yang mesti dicerahkan Ya. dengan gerakan, dengan kesadaran, dengan gerakan dakwah. Dan sebagian dari umat ini juga adalah fans, adalah warga Muhammadiyah yang barangkali masih merindukan sentuhan-sentuhan dakwah itu. Termasuk yang kemarin ikut memberikan tanggapan maupun yang memberikan komentar pada live tausiah yang selama bulan Ramadan itu. Bahkan saya menangkap ada kerinduan gitu. Paling tidak apa munculnya sekali seminggu lagi atau bagaimana supaya ini. Tetapi apa pesan Bapak ini kepada jamaah, kepada fansnya yang di dunia maya maupun yang di basis masyarakat jamaah ini tentang kekuatan apa yang harus kita siap menghadapi tantangan hidup yang sedemikian rupa supaya hidup kita menjadi lebih tenang, lebih tertib untuk kemudian terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Silakan. Ya, oke, terima kasih ya. Untuk menjadi lebih menatap masa depan dengan baik, pertama kita harus menerima apa yang menjadi konsekuensi hidup saat ini. Ya, menerima bukan berarti pasrah, tapi dengan usaha dan ikhtiar, seperti itu. Maka proses mencari itu adalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia itu sendiri. Mencari apa? Mencari kebaikan, mencari kebenaran, dan itu punya dan dimiliki oleh setiap manusia. Cuma ya kita harus terus memacu diri dengan segala macam resiko. Tadi sudah saya sampaikan, kita sudah online, kemudian ada yang tidak menonton mungkin karena paket data. Memang itu resiko. Ya, resiko. Tapi insya Allah untuk program-program untuk tausiah ini sedang kita programkan, yang nanti akan kita sinergikan dengan program yang ada di panti asuhan sosial, yang nanti semua ustadz yang agak kekurangan paket data nanti bisa kita fasilitasi di panti asuhan. Ya, kebetulan di sana kita sudah bangun jaringan yang bisa kemudian dilakukan secara online. Ya, tinggal sekarang bagaimana masyarakat memanfaatkan yang sudah kita sebarkan itu sehingga bisa memiliki manfaat dan faedah untuk kehidupan. Dan insya Allah saya yakin di masa ini ujian, roda tetap terus berputar, ya, roda terus berputar. Kita tidak usah mengutuk roda itu. Sudah ikuti itu, memang seperti itu, dan hadapi dengan jiwa yang betul-betul tenang sehingga kita memiliki sifat tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Kedea Guru Haji Faisal Salim atas pencerahannya, atas pemikiran beliau terhadap kondisi baik di perserikatannya yang dipimpin maupun dalam ruang keumatan yang lebih luas, termasuk untuk kepentingan daerah di masa yang akan datang. Beliau ini satu dari sekian banyak pemimpin milenial yang memilih berjihad di bidang dakwah, gitu kan. Dan sekarang ini menjadi pimpinan di kantor urusan agama. Ya, bagi yang ingin punya buku nambah-nambah bolehlah koordinasi dengan beliau. Tapi satu hal yang mesti menjadi catatan kita semua, bahwa menjadi muda itu adalah pilihan. Menjadi muda, tetapi menjadi bijaksana, menjadi lebih progresif, menjadi lebih punya prestasi, itu juga tuntutan. Oleh karenanya mudah-mudahan beliau ini bisa menjadi tokoh inspiratif bagi generasi yang lain. Amin. Untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, sesuatu yang bisa bernilai manfaat gitu, bagi diri, bagi keluarga, dan bagi keumatan lain. Terima kasih sekali lagi Dia Guru. Mantap. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga bagian dari dakwah dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.